Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang sudah depan layar masing-masing monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Persiapan untuk memetakan bagaimana potensi dan peluang satu hari ke depan. Diawali dari time frame daily dulu ya. Di time frame daily kita lihat bagaimana candle terakhir terbentuk, kemudian historinya seperti apa yang terdekat. Kita akan mengikuti dan melihat nanti ya. Perhatikan di hari Jumat kemarin ada doji di sana. Sebelum doji ada candle warna merah. Itu artinya dari tren panjang naik, seller mencoba untuk menekan atau berusaha koreksi. Namun di hari Jumat kemarin terhenti di terakhir di 19.17, kemudian ditahan di sana, kembali ditolak oleh buyer sehingga ditutup dengan posisi yang masih bimbang. Bergerak turun berat, bergerak naik juga sudah bergerak naik masih tertahan juga di sana, mengingat satu hari sebelumnya ada seller yang cukup panjang. Kemudian untuk hari ini kira-kira ada potensi mau kemana ya? Ada petunjuk turun tetapi kecil karena terhenti di sebelah bawah di 19.17 ini banyak ditolak. Itu artinya seller masih cukup berat untuk menekan lebih jauh lagi. Maka masih ada peluang potensi untuk bergerak jauh lebih kuat naiknya, sehingga kalau kita kira-kira tarik garis dari tren dan koreksinya akan seperti ini. Sempat koreksi dan mendekati level sebelah kirinya. Ketika dia tidak bisa breakout nanti ada potensi, ada peluang kembali naik, akan kembali bullish nantinya. Ini secara umum di time frame D1. Sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih rendah, di time frame H4. Di time frame H4 di posisi konsolidasi, di posisi datar. Dari tren naik kemudian mulai datar. Nah, biasanya setelah datar ini selalu ada pergerakan atau ada harga yang jauh lebih kuat nantinya, apakah ke bawah atau ke atas. Nanti kita lihat di candle-candle terakhir mana yang lebih mendekati titik levelnya. Kalau kita melihat dari sisi tren tentu buyer masih akan mendominasi, sehingga di time frame ini, di time frame H4 ini posisi masih konsolidasi ya. Sebelum breakout di area ini nanti akan bergerak naik turun di dalamnya. Oke, kemudian kita mencari trigger di time frame H1. Meskipun belum ada ya, di pagi hari seperti ini juga masih belum ada trigger yang muncul pastinya. Hanya ada pergerakan naik turun kecil saja. Kalau kita amati dari sisi high-nya ini menuju ke bawah ya. Dari sisi high-nya menuju ke bawah. Kemudian dari sisi low-nya ya, dari sisi low-nya juga ada kecenderungan menuju ke atas ya. Nih. Dari sisi low-nya menuju ke atas. Nih. Oke, ini dari atas menuju ke bawah, dari bawah menuju ke atas ya. Kapan nanti lebih condong, lebih cenderung setelah melewati garis tren ini ya. Setelah melewati garis tren ini. Nah, tentu sekali lagi kecenderungan yang kuat lebih menuju ke atas, tetapi tentu ya kita akan
lihat nanti di perkembangan candle berikutnya. Kemudian di mana kita menempatkan pemetaan paginya atau di saat ini ya, karena di posisi pagi seperti ini tentu ada masih besar peluang untuk bergerak naik ataupun turun ya, karena range-nya juga belum tercapai, masih pagi sehingga ada peluang dua-duanya. Kita coba untuk mengawali dengan menempatkan posisi kita ya, meskipun ini cukup beresiko sekali ya. Kalau kita mengambil terlalu jauh, kita hanya ke bagian kecil. Kalau kita mengambil terlalu dekat, nanti banyak tersentuhnya ya. Karena itu silakan bijak saja nanti mengambilnya. Saya akan memberikan kecilnya, peluang-peluang kecil di sana dengan jarak sekitar 300, 250, 300 di atas. Ini tentu yang seperti ini beresiko ya. Kita ambil posisi di 1932 dengan buy stop di 1932.66 ya. Buy stopnya taruh di sana. Targetnya nanti ya, targetnya mendekati levelnya di sini. Ini targetnya untuk buy stopnya di sini. Kemudian sell stop kita tempatkan di bawah sumbu di bawah rejeksi hari ini ya, kita tempatkan untuk sell stopnya di 1924.61 ya, 1924.61. Ada banyak rejeksi memang, tapi kita tempatkan yang lebih berpotensi di sana. Target yang terdekat nanti mendekati levelnya ya, kira-kira akan mendekati levelnya di sini. Untuk targetnya berada di kisaran 1919, sementara tadi yang buy-nya berada di kisaran 1937. Kemudian bergerak selanjutnya naik, kita uji lagi di area level sebelah kiri. Kita uji di level pertama dengan wilayah 1940 untuk koreksinya, sehingga kita menempatkan sell limitnya di 1940.52. Kemudian yang di puncaknya kita menempatkan di 1948 ya, 1948. Ini kita tempatkan untuk koreksi ya, mungkin sekaligus nanti bisa menjadi area reversal atau area jenuhnya. Sell limit kita tempatkan di 1948.24 ya, 0.24. Jangan lupa selalu menempatkan batasan resikonya, menempatkan atau mempersiapkan targetnya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan semuanya, yang kita pertimbangkan hanya signal, yang kita pertimbangkan hanya buy naik, sell turun, maka akan kesulitan ketika nanti betul-betul berbalik. Persiapkan selalu batasan resiko masing-masing. Apakah menggunakan angka 500, 700, atau prosentase 2%, 3%, 4%, silakan. Dari batasan itu nanti kita sendirilah yang mengukur. Sehingga ada pertimbangan, sehingga ada perhitungan di sana sesuai dengan style kita, sesuai dengan karakter kita dan kemampuan dana kita, kemampuan kita untuk melepas kerugian itu sejauh mana. Oke, dari sisi bawah kita coba untuk lihat koreksinya. Berikutnya kita tempatkan di
1912 untuk koreksinya. Kita naikkan sedikit untuk koreksinya, kita tempatkan di 1913 ya. Koreksi pertama di 1913.34. Ini untuk menempatkan koreksi pertama ya. Dengan target nanti tentu koreksi ini dia akan memantul ke atas ya. Tentu kita bisa ambil sesuai dengan target masing-masing atau kita hanya mengambil koreksi kecilnya. Karena ketika dia koreksi naik dan berat kembali, maka bisa jadi akan turun jauh lebih panjang lagi. Maka pertimbangkan selalu historinya, struktur yang terbentuk sebelumnya, sehingga dari rangkaian struktur tadi, candle yang terbentuk, harga yang terbentuk, maka akan membuat atau memberikan informasi baru, potensi atau kemungkinan harga akan kemana lagi. Berikutnya di lembahnya yang paling bawah kita tempatkan di 1902 dengan buy limit di 1902. Di area ini nanti kita uji di candle terakhir, adakah di sana penunjuk, adakah di sana petunjuk banyaknya rejeksi, loss momentum, atau bahkan akan menjadi momentum yang baru. Maka di situ nanti kita akan lihat di area-area puncak seperti ini. Dari sisi kemampuan harian atau range-nya ya. Dari sisi range-nya kita gunakan satu hari Oke, kita lihat lagi dari sisi range-nya, kita bisa menggunakan range yang lebih panjang. Maka ketika menggunakan range di hari Kamis, ini akan mendekati level yang bawah. Demikian juga yang di atas akan mendekati level di atasnya, bahkan bisa lebih panjang lagi. Tentu nanti kita uji dulu dengan range yang terdekatnya. Ya, kita tunggu, kita gunakan range yang terdekatnya hari Jumat kemarin. Ketika sudah dilewati, baru kita menggunakan range yang lebih besar lagi, sehingga ada kehati-hatian kita di area-area jenuhnya, sehingga tidak terjebak dengan mengambil posisi buy di puncak atas dan mengambil sell di lembahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kembali ke masing-masing. Pemetaan yang kita buat bukan semata untuk selalu diikuti apa adanya, tetapi minimal untuk memberikan gambaran secara umum bagi teman-teman yang masih ragu dan bisa membandingkan untuk nanti kita buat sendiri sesuai dengan style masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.